Guys, kalau seandainya kalian lagi nyari HP dengan harga 1 jutaan, biasanya HP apa tuh yang kalian pikirin? Xiaomi, Poco, atau malah Infinix? Well, kalau seandainya gue disuruh pilih smartphone tersebut buat gue rekomendasiin ke teman-teman, mungkin gue bakal pilih smartphone yang satu ini nih guys, yaitu Oppo A3X. Yap, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah line up smartphone entry level dari Oppo Indonesia, yang dimana kalau seandainya kita lihat spesifikasi di atas kertasnya, ini tuh menurut gua menarik banget guys. Nih ya, coba teman-teman denger nih, HP ini tuh dibekali sama chipset Snapdragon 6 series. Dan HP itu dibekali juga sama baterai gede 5100 mAh dan punya kemampuan charging 45 watt. Jarang banget ada smartphone dengan harga 1 jutaan yang berani kasih spesifikasi kayak begitu. Tapi di video kali ini tuh gue sebenarnya pengen ajak teman-teman semua untuk lihat lebih lanjut nih guys. Kira-kira gimana review gue tentang smartphone yang satu ini. So, pastiin buat teman-teman yang lagi nyari smartphone dengan harga 1 jutaan, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah video review dari Oppo A3X. Dan langsung aja, check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal start dulu ngebahas smartphone ini dari segi desainnya dulu deh. Dimana kalau seandainya kita ngelihat desain dari Oppo A3X ini, jujur sebenarnya yang gue lihat dari HP ini tuh bukan cuman desainnya aja yang kelihatan simple dan juga elegan guys. Tapi HP ini tuh menurut gue adalah smartphone yang bener-bener tahan banting. Yes, di sini gue nggak overclaim karena gue udah cobain sendiri banting si Oppo A3X ini ke lantai dari ketinggian seperut kurang lebih. Dan turns out HP ini tuh aman-aman aja guys, nggak ada kendala sama sekali dan juga masih berfungsi dengan sangat normal. Gue berani nyobain ini karena si Oppo tuh mengklaim kalau mereka udah tersertifikasi sama military grade standard untuk bodinya si Oppo A3X ini. Yang dimana nggak cuman itu guys, si Oppo A3X ini juga katanya tahan cipratan air nih. Jadinya buat teman-teman yang mungkin suka hujan-hujanan atau pakai HP-nya tuh agak kasar, harusnya sih no worry lah kalau seandainya teman-teman pakai si Oppo A3X ini. Nah, balik lagi ngomongin soal desainnya. Jujur gue sebenarnya suka banget ya sama yang varian warna si biru laut ini. Dan surprisingly, meskipun secara baterainya ini tuh ada di 5100 mAh, tapi bobotnya tuh enteng banget guys. Yaitu cuma ada di 186 gram aja. Feelnya tuh menurut gue di tangan masih berasa nyaman banget. Apalagi finishing di bagian sampingnya ini tuh pakai finishing matte nih, yang bikin si Oppo A3X ini makin nyaman buat digenggam. Nah, terus lanjut ke bagian depannya, di sini Oppo A3X juga pakai desain layar punch hole meskipun di bagian bezel bawahnya tuh masih agak lumayan tebal. Tapi kalau seandainya kita merujuk dari segi spesifikasi layarnya, ini tuh bisa dibilang oke, tapi biasa-biasa aja guys. Yes. Jadi di sini Oppo A3X itu pakai layar dengan ukuran 6,67 inch beresolusi HD+ berpanel IPS yang dimana secara refresh rate-nya pun juga sebenarnya biasa-biasa aja guys, yaitu cuman 90 Hz aja. Layarnya tuh menurut gua jujur kalau dipakai untuk swiping gitu kayak kurang gitu berasa feeling 90 Hz-nya. Tapi yang gua salut, Oppo tuh berani kasih kecerahan layarnya tuh up to 1000 nits nih guys, yang bikin HP ini tetap aman kalau seandainya dipakai di kondisi outdoor. Dipakai nonton YouTube pun layarnya ini juga menurut gua masih cukup bagus dan juga punya kualitas audio yang udah lumayan banget. Soalnya meskipun secara speakernya si Oppo A3X ini tuh cuma dibekali sama setup mono speaker aja, tapi si Oppo A3X ini tuh punya fitur ultra volume mode nih guys, yang bisa nge-boost suaranya up to 300%. Makanya ini HP sih kalau saya teman-teman pengen pakai untuk multimedia harusnya udah oke banget karena suara yang dihasilin pun juga udah cukup jernih. Ditambah lagi smartphone ini juga punya lubang earphone jack 3,5 mm nih guys, yang bikin gua kasih skor overall untuk desain layar dan juga audionya di angka 8 dari 10. Nah, lanjut satu berikutnya, gue yakin banget teman-teman pasti penasaran banget nih sama chipset yang dipakai sama Oppo A3X ini. Yes, jadi memang secara penamaannya si Oppo A3X ini tuh chipsetnya pakai Snapdragon 6 series. Cuman di sini menurut gue penamaan chipsetnya tuh agak sedikit unik guys. Jadi chipsetnya ini tuh pakai Snapdragon 6S 4G Gen 1
Yang dimana ini tuh sebenarnya namanya bikin YouTuber yang review HP ini tuh jadi pusing guys. Untuk RAM-nya sendiri di sini si Oppo A3X juga dijual dengan varian RAM 4GB dengan storage 64GB sampai 128GB. Tapi kalau saya teman-teman butuh RAM yang lebih gede lagi, ada juga yang RAM-nya tuh 6GB nih guys, dengan storage di 128GB juga. Cuman yang gue sayangkan secara storage-nya ini tuh masih pakai eMMC 5.1. Dan untuk performanya sendiri, kalau gue boleh bilang dari 1 sampai 10, mungkin gue bakal nilai skornya ini tuh di 5 dari 10 guys. Yes, gue bisa bilang begini karena gue pengen teman-teman semua tuh bisa jaga ekspektasi sama chipset yang dipakai sama smartphone ini. Karena meskipun secara penamaannya chipset ini tuh bener-bener overpower banget, tapi secara performanya tuh biasa-biasa aja guys. Bisa dibilang ini tuh standar smartphone dengan harga 1 jutaan. Well, memang kalau untuk penggunaan sehari-hari kayak YouTubean, buka sosmed, ataupun untuk buka marketplace online, ini tuh menurut gua udah lebih dari cukup. Dimana dari segi softwarenya pun ini juga sebenarnya menurut gua udah cukup cakep guys, yaitu pakai ColorOS 14 dengan basis Android 14. Cuman entah kenapa gue ngerasa HP itu kalau dipakai untuk scrolling ataupun untuk swiping itu kayak kadang-kadang tuh agak patah-patah gitu. Dan gue berharap Oppo tuh bisa kasih software update supaya experience-nya tuh bisa lebih smooth lagi guys di Oppo A3X ini. Nah, tapi buat teman-teman yang suka main game, gue pengen kasih tahu aja kalau HP ini tuh udah oke banget kalau saya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan main Mobile Legends. Dimana untuk main Mobile Legends, HP itu bisa dimainin grafik mentok kanan dengan frame rate sekitar 50-60 FPS-an nih guys. Menurut gua untuk HP dengan harga 1 jutaan ini tuh udah cukup banget buat main game Mobile Legends. Meskipun kalau untuk game PUBG Mobile, HP ini cuma bisa dimainin di grafik smooth high aja guys. Dengan frame rate rata-rata di angka 22-25 FPS. So, memang untuk performa gamingnya, Oppo A3X ini tuh bisa dibilang ya sekedar cukup aja. Cuman kalau kita ngomongin soal efisiensi baterai dari Oppo A3X ini, gue mungkin pengen kasih 2 jempol buat Oppo nih guys. Karena HP itu baterainya awet banget dan casnya juga ngebut banget. Yes, jadi di sini untuk baterai sendiri, Oppo A3X seperti yang gue bilang di awal tadi, punya baterai 5100 mAh. Yang dimana untuk pemakaian sehari-hari sebagai HP kedua gua, HP itu baterainya bisa bertahan sampai 2 atau 3 hari nih guys. Dengan SOT di angka 6 sampai 9 jam. Ini dengan catatan pemakaian gua memang cukup ringan di Oppo A3X ini. Palingan cuman untuk sesekali game dan juga untuk buka sosial media aja. Cuman ini HP tuh kalau saya teman-teman adalah admin toko online ataupun ojek online yang pengen pakai HP ini secara intens, teman-teman tuh bisa banget nih guys pilih HP ini karena punya charging yang ngebut banget. Makanya teman-teman tuh nggak perlu khawatir kalau seandainya baterainya habis karena chargingnya pakai SuperVOOC 45 watt yang dimana untuk ngecas HP ini tuh nggak butuh waktu lama nih guys. Yang bikin gue berani kasih skor baterai dan juga chargingnya di 9 dari 10. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang pengen lewat dulu nih. Dimana kalau seandainya teman-teman lagi nyari screen protector yang anti pecah dan lebih kuat daripada tempered glass, gue pengen saranin teman-teman buat lirik anti gores yang satu ini nih guys, yaitu Phoneme Flex Glass. Yes, pasti buat teman-teman yang udah follow channel ini lama, pasti udah tahu ini adalah anti gores andalan gue yang udah gue pakai selama 4,5 tahun terakhir. Soalnya jujur gue impress banget sama screen protector yang satu ini guys. Anti pecah, tipis, dan juga punya feel yang mirip kayak tempered glass. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu, gue tuh pakein si Flex Glass ini di Oppo A3X gue. Yang dimana secara ketahanannya tuh ini udah terbukti banget guys. Gue udah cobain sendiri anti gores ini dibanting dari ketinggian kurang lebih sekitar sedada gitu. Ini so far aman-aman aja, gak ada pecah sama sekali. Dan jujur ini emang secara sifatnya tuh jauh lebih kuat dan juga lebih lentur ketimbang sama tempered glass biasa guys. Well, teman-teman bisa lihat di cuplikan video berikut ini, teman-teman bisa lihat kalau seandainya anti gores diketok sekali itu biasanya langsung pecah. Meanwhile, si Flex Glass ini kalau seandainya dipakai diketok-ketok di meja gitu, ini tuh nggak pecah nih guys, karena sifatnya yang lentur dan juga nggak bisa pecah. Di sini yang gue suka, Phoneme juga menyediakan anti gores ini untuk tablet dan juga smartwatch. Atau bahkan buat teman-teman yang mungkin pengen pakai untuk ngelindungin speedometer kalian dan juga beberapa perangkat lainnya, mereka juga bisa loh guys bikinin semuanya itu sesuai sama request teman-teman. Apalagi untuk produk-produk gadget, mereka juga berani ngasih garansi kalau seandainya kalian salah pemasangan ataupun kalau seandainya produknya nggak presisi,
Dan buat teman-teman yang udah ngerasain ketangguhan phone Mi Flexless, bisa drop komen di bawah nih dan ceritain experience teman-teman. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Oppo A3s ini. Di sektor kamera, Oppo A3s ini mungkin bisa dibilang biasa-biasa aja ya guys. Kameranya ini tuh kalau gue hitung total ada 3, yaitu kamera depan 5 megapiksel dan kamera utama 8 megapiksel plus kamera gimmick. Yang dimana untuk hasil fotonya sendiri, gue bisa bilang Oppo A3s ini tuh menurut gue udah cukup oke lah guys untuk ukuran sebuah smartphone entry level. Teman-teman bisa lihat sampel-sampel foto yang udah gue jepret, bisa dilihat dari segi HDR, gambarnya, detailnya, dan juga exposure-nya. Menurut gue so far ini tuh udah cukup oke. Meskipun di beberapa kondisi kalau seandainya gue pakai untuk foto orang, kadang-kadang tuh skin tone-nya agak sedikit miss gitu guys. Tapi yang nggak masalah karena ini adalah sebuah smartphone dengan harga 1 jutaan. Cuman kalau bisa kamera depannya ini tuh diperbagus lagi nih guys, karena resolusinya cuman 5 megapiksel aja. Terus kalau lanjut ke foto night mode, di sini menurut gua Oppo A3s juga masih cukup capable karena hasil foto itu overall bisa dibilang masih cukup oke meskipun nggak di level yang bagus. Cuman kalau kita ngebahas soal kemampuan videografi dari Oppo A3s ini, ya menurut gue ini kelasnya kelihatan banget nih guys. Kalau ini adalah smartphone entry level. Oppo A3x ya. Ini untuk rekaman kamera depannya dia cuma bisa nge-record sampai 1080p 30 fps. Cuman entah kenapa tadi di viewfinder itu gue ngerasain kayak ada sedikit lagging gitu guys. Kira-kira muncul nggak nih di hasil videonya? Nanti gue bakal lihat. Dan menurut teman-teman gimana overall mengenai stabilisasinya dan juga recording audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Oppo A3s ini. Jujur kalau gue cek di marketplace online sekarang ini, harganya tuh udah turun ya guys ya. Mostly mereka tuh ngejual smartphone ini dengan harga 1,3 jutaan aja. Which is ini tuh udah ada penurunan sekitar 200 ribuan guys untuk si harganya Oppo A3x ini. Nah, dengan harga tersebut bisa gue bilang Oppo A3s ini adalah salah satu opsi entry level yang cukup worth it buat teman-teman pertimbangin di tahun 2024 ini. Dimana meskipun HP ini tuh bisa dibilang bukan yang paling kenceng di kelas harga 1 jutaan kecil, tapi si Oppo A3s ini tuh menawarkan kemampuan charging terbaik sama kemampuan baterai terbaik nih guys, yang ada di kelas smartphone entry level. Dari segi kemampuan layar, audio, dan juga kameranya pun menurut gue juga overall ini masih cukup banget untuk sebuah smartphone entry level. Cuman palingan hal yang bisa diimprove lagi dari HP ini cuman ada di touch response-nya aja nih. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Sama satu lagi, palingan kekurangannya HP ini tuh belum ada NFC-nya. Jadinya buat teman-teman yang cari HP ber-NFC, Oppo A3s ini tuh kayaknya bukan smartphone yang cocok buat teman-teman. Tapi kalau saya teman-teman adalah orang yang barbar banget lagi nyari smartphone dengan harga 1 jutaan, teman-teman wajib banget nih ngelirik smartphone ini sebagai opsi terdepan buat teman-teman beli. Jadinya palingan segitu dulu aja video review gua tentang Oppo A3x ini. Seperti biasa, kalau teman-teman suka sama video ini bisa bantu gua untuk klik tombol like, subscribe, dan juga bisa beli HP ini dari Tech Products yang udah gua taruh di sini nih guys. So, palingan segitu dulu aja. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!